Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Ya, senang sekali kita melanjutkan subtema yang keempat di dalam ibadah seminar tengah tahun kita. Tahun ini mengambil tema keluarga Kristen diberkati Tuhan. Dan hari ini memasuki subtema yang keempat. Ya, mulai dari keluarga yang dipulihkan, lalu keluarga yang beribadah, dan minggu yang lalu adalah keluarga yang harmonis. Dan hari ini adalah keluarga yang tangguh. Ya, kalau dibilang misalnya pakai istilah sepak bola, wah tim bola itu tangguh ya. Ya, biasanya itu identik dengan pertahanannya kuat. Ya, pertahanannya kuat. Betul. Karena pertahanan itu begitu penting. Ya, percuma kita bisa mencetak 3 gol kalau kita kebobolan 6 gol, sama juga kalah. Ya, lebih baik kita mencetak 1 gol tapi tidak kebobolan. Ya, maka pertahanan ini, defense ini sangat penting di dalam keluarga Kristen. Dan tentu saja keluarga yang tangguh tidak turun dari langit, ya, bukan dicetak cepret jadi, tidak. Tapi Tuhan mau agar kita sebagai anggota di dalam keluarga, baik kita suami, istri atau anak, kita ambil bagian. Untuk apa? Untuk membangun keluarga yang semakin hari semakin tangguh. Saya mengambil satu gambar, itu beberapa gedung. Ya. Yang paling pendek itu gedungnya tinggi. Ya. Itu Menara Eiffel. Menara Eiffel itu tingginya 324 meter. Makanya Monas nggak kelihatan di situ. Ya, ada kali depannya, cuman terlalu kecil. Nggak masuk. Ya, lalu ada beberapa tower yang tinggi-tinggi. Ya, ada International Commerce Center Hong Kong 484 meter. Ada Shanghai WFC 492 meter. Lalu Taipei 101 508 meter. Lalu yang 2 tertinggi itu Burj Khalifa, ya, di Dubai, ya, di Dubai. Ada yang pernah ke sana? Pantesan nggak ketemu ya, karena saya juga nggak pernah. Yang paling tinggi, ada yang paling tinggi, tapi baru gambar doang, bangunannya mangkrak 5 tahun, ya, di Jeddah, ya, itu Kingdom Tower atau Jeddah Tower di Saudi Arabia, ya, kemarin sebelum COVID mangkrak 5 tahun, baru sepertiga jadi. Rencana tingginya itu kalau Burj Khalifa 824 meter, Kingdom Tower itu rencananya 1 kilometer, waduh, 1000 meter tinggi. Ya, kalau ke samping 1000 meter kita jogging juga nyampe ya. Tapi kalau pemanjat gedung, manjat 1 kilo itu bisa naik betis itu. Nah, ini belum jadi. Tahun lalu saya mengikuti berita, tahun ini nggak ngikuti lagi. Tahun lalu itu sempat mereka udah cari para investor baru. Ya, ada dari China, ada dari Korea, ada dari Eropa, dari Swedia, Austria, dari lokal Arab Saudi untuk melanjutkan pembangunan yang mangkrak 5 tahun ya, karena tentu ekonomi sedang tidak baik-baik saja, tapi katanya mau dibangun lagi. Kalau jadi luar biasa ya. Membayangkan bangun gedung 1 kilometer itu tingginya kayak apa ya, tinggi sekali. Dan khusus untuk Burj Khalifa ya, saya karena itu gedung tertinggi di dunia udah cukup lama ya membaca-baca. Bagaimana bisa tinggi begitu ya? Itu apa enggak takut kena badai gurun? Di sana ada badai pasir. Kalau datang itu kecepatan 100 km per jam. Ya, enggak main-main. Angin itu kencang, makin tinggi makin kencang anginnya. Ya, saya pernah waktu SMP manjat tower di daerah belakang sekolah kami di Halim. Enggak tahu itu tower pemancar sinyal atau apa, enggak ngerti. Pokoknya iseng aja manjat. Udah mau dipucuk itu kaki mulai gemetar, ya, karena pas tinggi itu ada besi gitu, berdiri nggak ada pegangan lagi. Saya nggak berani berdiri, ya, lutut gemetar gini. Pas di puncaknya, kalau pas di tangganya berani, jangan lihat ke bawah gini kan. Dan di atas itu angin agak goyang, terasa, kalau di bawah nggak terasa goyang. Nah, bagaimana bisa itu tinggi menjulang, apalagi kalau kena badai? Bagaimana bisa bertahan? Apalagi kalau kena gempa, ya.
Kalau kena gempa bagaimana? Makanya mungkin di negara kita mikir kalau mau bangun gedung pencakar langit sampai 500 meter ke atas, bahaya ya. Tapi beberapa gedung biarpun tinggi pencakar langit tahan gempa, tentu enggak tahan gempa apapun. Maksudnya sampai batas skala Richter tertentu. Ya. Kenapa bisa tahan? Tentu itu tergantung kepada nomor satu adalah fondasi. Ya, fondasi. Ya, ini harusnya pakai F, tapi saya pakai P. Ya, karena udah kebiasaan. Fondasi, nonton film, ya gitu ya. Harusnya film. Ya, fondasi, harusnya fondasi. Oke, jadi kuncinya itu gambar fondasinya Burj Khalifa. Ya, unik ya, kayak segitiga. Ya, kalau saya lihat gitu langsung ingatnya Tritunggal. Ya, wah, jangan kasih tahu mereka bisa ngamuk. Waduh, Burj Khalifa fondasinya lambang Tritunggal katanya. Ya, jadi ini dibangun khusus dengan kekuatan yang luar biasa. Ya, luar biasa. Bangun fondasinya dulu 2 tahun, cuman bikin fondasi doang. Ya, cuman bikin fondasi 2 tahun. Dan ini spesial. Kenapa? Karena ini kalau sembarangan bikin akan cepat berkarat. Karena itu mereka dekat dengan Teluk Persia, ya, maka itu bisa merembes apalagi pasir. Ya, kita tahu ya di Matius dibilang jangan membangun rumah di atas pasir. Ini jangankan rumah, ini gedung tertinggi di dunia dibangun di atas pasir. Kenapa? Karena relatif lebih mudah goyah. Belum lagi rembesan air laut. Waduh, nanti pondasinya korosi, karatan, patah, selesai. Tinggi bener. Gimana mau turun lewat tangga darurat dari ketinggian 800 meter. Ya, nggak akan nyampe ke bawah. Nah, maka ini khusus dialiri listrik. Dialiri listrik. Nggak boleh terlalu kuat voltasenya, nggak boleh terlalu sedikit. Kenapa? Itu cara untuk biar air laut tidak merembes kepada fondasinya. Nah, maka fondasi adalah hal yang sangat penting di dalam membangun sebuah bangunan. Ya, waktu saya pelayanan di Batam, kami tinggal di rumah yang darurat ya di tempat daerah kumuh. Itu fondasinya tahu nggak? Nggak pakai besi, pakai batako ditidurin. Ya, ditidurin tanah paling sejengkal kali. Batako ditidurkan begini, baru disusun vertikal. Itu fondasinya begitu doang. Ya, karena namanya juga rumah darurat. Ya, rumah darurat. Dan memang dibilang tidak tahan gempa, udah pasti. Ya, nah maka mau bangun semakin tinggi, mau bangun semakin kokoh, tergantung pertama dan terutama adalah fondasinya. Karena itu keluarga Kristen yang tangguh harus dibangun di atas fondasi iman yang kuat, kasih yang tulus, dan komitmen yang tak tergoyahkan. Nanti kita akan breakdown satu persatu. Dan kita mendasarinya dari satu bagian firman Tuhan, Mazmur 127, kalau minggu lalu 128. Ya, ini mundur satu langkah. Mundur satu langkah. 127 bagian 1a, demikian nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Luar biasa. Ini nyanyian ya. Hebat ya. Salomo bikin nyanyian terkenal sampai sekarang. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Rupanya Salomo yang bikin lagu itu ya. Bukan ya orang Indonesia, tapi syairnya dari nyanyian ziarah Salomo. Nah, maka pondasinya apa? Harus Tuhan. Tetapi Tuhan kan gak kelihatan. Tuhan kan gak ngomong. Makanya tadi saya katakan iman kepada Tuhan. Ya, jadi Tuhan mau melibatkan kita untuk turut bekerja kalau kita mau memiliki keluarga yang tangguh. Nah, contoh keluarga tangguh di Alkitab saya contohkan 2 saja. Ya, yang pertama keluarga Nuh. Keluarga Nuh. Nuh begitu taat di hadapan Tuhan sehingga apa yang Tuhan perintahkan dia taat sekali. Dia ikuti. Dia nggak banyak mendebat Tuhan, apalagi meragukan Tuhan. Katakanlah disuruh bangun bahtera di puncak gunung, kan bingung.
Ya, kalau saya kontraktor kapal suruh bangun kapal pesiar di Tanjung Priok, masuk akal. Wah cepet, wah ada proyek nih. Ya, tapi kalau disuruh bangun kapal besar di Cisarua, gitu dong. Cisarua mana ya Tuhan ya? Jangan-jangan Tanjung Priok ada kelurahan Cisarua lagi misalnya. Enggak, itu kan bingung ya dia. Apa maksudnya? Karena Tuhan bilang akan ada banjir besar. Mungkin kita mikir masa sih banjir nyampe ke puncak? Ya, kagak mungkin. Enggak pernah terjadi ya, memang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi Nuh memilih untuk taat. Ada hal-hal di dalam kehidupan yang melampaui kemampuan kita untuk menduga apa yang terjadi ke depan. Ya, ada banyak hal. Ya, bahkan ketika terjadi kemarin pandemi, waduh itu mengacaukan semua, merubah semua, mengubah semua, termasuk APBN. APBN seluruh dunia diganti ya, karena banyak dana terhisap untuk penanggulangan COVID. Ya. Nah, Nuh memilih untuk taat. Dan hasilnya ini happy ending ya. Seluruh keluarga Nuh, istrinya, anaknya, menantunya, mereka selamat. Mereka masuk ke dalam bahtera, mereka ada di atas banjir besar, lalu ketika itu surut, maka Nuh memulai kehidupan yang baru. Bagaimana dia tangguh? Tangguh dimulai dari takut akan Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Walaupun kadang apa yang ada di iman dan apa yang ada di depan mata sepertinya bertolak belakang. Kontradiktif. Ya. Tetapi kalau Tuhan yang bilang, kita dimulai dengan percaya. Bukan berarti nggak pakai otak. Ya. Tetapi di dalam teologi reform dikatakan iman memimpin kepada pengertian. Ya. Fides quaerens intellectum. Dibilang bahasa Latin. Ya. Kemudian ini keluarga yang nggak sederhana cerita hidupnya. Ada begitu banyak ups and downs, begitu turbulensinya luar biasa. Keluarga Yusuf, sebenarnya keluarga Yakub, ya, tapi Yusuf yang paling menonjol kisahnya di zaman itu di Kejadian 37 sampai 50. Ini kisah tentang kehidupan Yusuf. Ya, bagaimana dia mengalami kehidupan yang berat sekali, tetapi dia takut akan Tuhan, ya. Nah, kalau ini unik. Ya, di dalam anggota keluarga terjadi gontok-gontokan luar biasa, terjadi iri hati, dianggap Yusuf dianak emaskan oleh papanya, abang-abangnya, koko-kokonya jengkel sama dia, lalu dijual dapat cuan. Ya, dijual dulu kan dijual sebagai budak, itu kayak barang ya. Lalu dibeli, dijual lagi kepada Potifar, untung dia. Ya, kayak barang seorang budak. Tapi Yusuf tetap dia percaya kepada Tuhan. Ya, tidak ada kisah di dalam Alkitab ketika dia dijual dari tangan ke tangan sampai di rumah Potifar, dia tidak marah, dia tidak kecewa kepada Tuhan. Dia jalani semuanya. Apakah hidupnya langsung enak? Enggak. Difitnah lagi. Difitnah. Ya, difitnah dengan tuduhan memperkosa istri pejabat tinggi istana. Wah, ini pasti enggak mungkin hukuman percobaan 3 bulan. Enggak mungkin, pasti berat ini. Ini levelnya di penjara tempat biasa tahanan raja. Ini berarti dianggap penjahat kelas kakap. Ya, salahnya cuma satu. Elok parasnya, manis sikapnya. Ya, waduh. Makanya hati-hati kalau Anda merasa cakep. Saya enggak terlalu takut karena saya enggak secakep itu. Ya, hati-hati. Bisa menjadi pencobaan bagi orang lain, ya. Makanya apalagi menggoda, wah bahaya lagi, lebih bahaya, ya. Makanya kalau kita merasa cakep, ya tenang-tenang aja, ya. Jangan godain orang. Nah, tetapi karena Yusuf tetap memandang kepada Tuhan, dia bukan melihat dengan matanya, ya melihat dengan mata, tapi maksudnya walaupun kehidupan sepertinya dan memang tidak baik-baik saja, asalkan iman tetap benar, maka nggak ada yang salah, ya. Maka jangan menyesal, ikut Tuhan, kok sakit saya nggak sembuh-sembuh. Ikut Tuhan, kok saya boro-boro promosi, saya difitnah sampai dipecat misalnya. Ya, selama kita benar, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Mungkin endingnya nggak happy, mungkin bisa jadi. Tetapi kasus Yusuf ini happy ending.
cara Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja dalam senyap, sampai dia menafsirkan mimpi, dan lalu dia naik, sampai dia menjadi orang nomor 2 yang kekuasaannya paling tinggi di Mesir. Luar biasa, ya. Dia sempat jengkel sih sama saudara-saudara, maka agak dikerjain dikit-dikit ya saudaranya. Tapi akhirnya dia sampai kepada kesimpulan yang begitu apik dan epik, luar biasa, ya. Kejadian 50 dikatakan, memang kamu mereka-rekakan yang jahat kepada aku, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dia tahu bagaimana dia ke Mesir untuk memelihara kehidupan bangsa yang besar. Ya, Tuhan kasih bencana kelaparan di Israel sehingga mereka harus mencari makan sampai ke Mesir. Karena dia hikmatnya luar biasa, ya, nyimpen gandum 7 tahun. Waduh, kita aja nyimpen beras 6 bulan mungkin udah kutuan. Ya, nyimpen 7 tahun, gimana caranya itu? Belum ada tempat nyimpen yang bagus, yang steril, belum ada. Apalagi sistem kedap itu yang kayak kalau beli sekarang di mall, berasnya kadang udah udah dipres ya, anginnya udah disedot keluar. Ya, kalau beli beras merah begitu tuh. Belum ada teknologi yang begitu hebat. Tapi bisa dia 7 tahun gandumnya nggak habis-habis. Ya, bisa mengatur tanpa busuk, ya, tanpa dikorupsi sama anak buahnya, luar biasa. Ya, sampai dia tiba pada pemahaman bukan balas dendam. Dia meyakini dia ke Mesir karena mau pelihara bangsa yang besar. Padahal itu saatnya dia untuk balas dendam. Ya, saat yang tepat, kalian jahat semua dulu sama saya. Ya, mungkin papanya aja yang diselamatin sama adiknya, tapi dia enggak. Ya, semua abang-abang yang menjual dia tidak membalas dengan kejahatan. Dan akhirnya terjadi pemulihan. Ya. Makanya salah satu nanti yang kita bahas adalah pengampunan. Ya, kalau mau keluarga tangguh harus ada pengampunan. Nah, ini contoh yang baik di Alkitab. Tentu contoh yang tidak baik juga banyak ya. Imam Harun, Imam Eli, anaknya bandel-bandel. Ya, lalu bahkan tokoh-tokoh zaman sekarang yang minggu lalu atau 2 minggu lalu sempat ditanyakan. Nama-nama pengkhotbah besar, penginjil hebat, ya. Tapi anak-anaknya bisa kecewa dengan papanya. Itu bisa terjadi. Ya, itu bisa terjadi dan itu telah terjadi. Ya, tentu kita mengantisipasi sebisa mungkin bagaimana agar jangan sampai kasus-kasus yang nyata itu terjadi di keluarga kita. Nah, gimana caranya? Ya, nomor 1, fondasi iman kepada Tuhan harus kokoh. Ya, jadikan Kristus sebagai batu penjuru. Ada orang yang menjadi Kristen karena pernikahan. Ya, bisa. Tapi jangan berhenti di situ. Harus sungguh-sungguh belajar supaya mengenal, jadikan Kristus sebagai batu penjuru iman percaya kita. Jadi menjadi Kristen bukan sekadar karena pernikahan, ya, bukan sekadar karena memperbesar peluang kesuksesan kalau di negara Kristen, ya, misalnya, ya, kalau menjadi Kristen di Amerika tentu itu menjadi satu advantage tersendiri, walaupun nggak menjamin juga, ya. Nah, kalau di Indonesia Kristen bukan mayoritas, ya, maka ada mungkin yang meninggalkan Kristen ikut mayoritas supaya apa? Mendukung karirnya, mendukung peluang bisnis dan lain sebagainya, ya. Maka itu namanya iman yang dikaitkan dengan ekonomi. Ya, maka itu bukan yang paling kokoh. Kayak gitu gampang nanti berubah lagi, berganti lagi. Maka jadikan Kristus, pastikan Kristus sebagai batu penjuru iman kita. Supaya apa? Supaya dia kokoh, supaya dia kuat, supaya dia bisa kena badai tapi dia tidak akan tercerabut dari akar imannya. Atau bangunan pondasi, bangunan imannya tidak akan runtuh kalau Kristus menjadi batu penjuru. Kemudian tentu saja firman Tuhan harus menjadi pedoman, ya, menjadi petunjuk di dalam kehidupan. Ya, kita beli kulkas, beli apapun barang elektronik, termasuk yang ada mesinnya biasanya tetap ada buku
petunjuk ya. Walaupun karena kita udah jago, kita nggak baca lagi, udah tahu lah. Beli HP baru nggak bakalan dibaca bukunya, udah tahu ini tombol on off-nya ini untuk volume dan lain sebagainya. Nah, untuk kehidupan bagaimana? Alkitab, firman Tuhan, ya. Ada banyak mungkin yang kita sudah tahu, tapi kalau kita gali lebih dalam makin banyak yang kita temukan. Oh begini, oh begitu, ya. Di PA kemarin dibahas, ya. Bagaimana terus Daniel kenapa nggak ke bait Allah, ya. Rupanya di spill, ya. Bahwa sebagai Kasim di negeri Persia, maka dia dikebiri. Maka orang yang dikebiri tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Ya, itu peraturannya. Nah, taunya dari mana? Dari PA. Ya, saya spill dikit. Mau tahu lebih banyak, ikut PA. Ya, jadikan firman Tuhan sebagai pedoman supaya kita nggak salah langkah. Ya. Kemudian tentu doa sebagai quality control, penjaga kualitas. Ya. Doa ini penting sekali. Doa penting sekali. Doa bukan mantra, tapi orang yang cinta Tuhan pasti suka berdoa. Ya. Doa bukan mantra untuk mengatur Tuhan, tetapi itulah ketika kita berkomunikasi secara langsung kepada Tuhan. Maka kalau pondasinya udah benar, nah untuk menjaga seperti tadi yang saya katakan, fondasinya Burj Khalifa dialiri listrik. Ya, supaya apa? Supaya air laut tidak merembes ke dalam fondasinya yang bisa menyebabkan karat atau korosi. Ya, jadi doa seperti itu supaya bangunan iman kita tetap kokoh. Ya, karena nanti ya kalau bangunan lama-lama catnya kusam. Karena apa? Faktor usia. Ya, maka iman kita kalau nggak diapa-apain, kita ngarep tumbuh sendiri, ya tidak akan optimal. Tidak akan optimal. Nah, maka doa ini kita harus senang, ya, bangun kehidupan doa. Tentu secara pribadi, secara komunal bersama dengan umat Tuhan, ya kita ada doa pagi juga, tiap Sabtu pagi jam 5:30. Nah, makanya boleh ikut. Dengan keluarga juga boleh, ya dengan keluarga sendiri bagus, ya, karena disitulah ketika berdoa itu membangun chemistry di dalam kerohanian. Nah, kemudian komunitas rohani. Nah, ini saya bilang sebagai jaring pengaman. Wah, jaring pengaman. Ini penting karena ya di dalam ilmu psikologi atau ilmu komunikasi kan dibilang juga ada bagian yang kita tidak tahu, yang orang tahu. Ya, kita tidak lihat, orang lihat, yang Johari window itu. Ya. I don't know, you know. Ya. Kalau saya bilang biasanya kalau ada tai lalat di sini kita nggak tahu, ya kan? Tahu sih kalau ada kaca dua, ya pantulan kayak di tempat barbershop. Ya, tapi orang bilang, kamu di belakang sini ada tai lalat ya? Ya, atau di kepala sini. Saya ada juga di kepala. Tukang cukur pas ngelihat, Pak ada tai lalat Pak di sini. Ya, gitu. Jadi ada bagian yang orang lain tahu kita nggak tahu, atau kita nggak ngeh. Wah ini ujungnya kemana nih? Ya, ada orang yang punya kekuatan pikiran gitu. Kalau gini-gini nanti bisa bahayanya begini begitu. Karena kita nggak ngeh. Kita merasa baik-baik saja. Memang saat itu baik-baik saja. Tapi ke depannya belum tentu baik-baik saja. Ada orang yang punya kemampuan melihat jauh ke depan. Nah, maka ini pentingnya komunitas rohani. Makanya tidak cukup ibadah online-online terus. Ya, Tuhan tolong satu masa pas COVID kemarin ibadah online. Tapi jangan online terus, karena apa? Karena komunitas rohani itu akan sampai kepada efektivitas yang optimal ketika bertemu muka dengan muka, onsite. Ya, tetap beda itu yang online dengan yang onsite. Untuk darurat oke, ya bagus daripada nggak beribadah, lebih baik beribadah online. Tapi daripada beribadah online, lebih baik beribadah onsite, ya, beribadah onsite. Kalau Tuhan maunya online dari dulu, mungkin bait Allah tidak perlu dibangun, ya. Tuhan mungkin langsung bilang bikin pusat internet connection, ya langsung Tuhan kasih kemampuan kepada manusia dari dulu, nggak usah bikin bait Allah misalnya. Tapi Tuhan bikin bait Allah kenapa? Supaya ada tempat berkumpul. Karena bukan sekadar kebaktian, di situ diskusi, di situ rapat,
dan lain sebagainya. Akhirnya hubungan relasi itu makin erat, makin akrab. Ya, maka komunitas rohani sangat penting. Nah, di gereja kita juga menyediakan wadah ini, komunitas rohani. Kalau kebanyakan kapan ngomongnya gak kebagian, ya kan? Maka jangan besar-besar, bikin kecil-kecil. Makanya ada kelompok kecil, ya, kelompok kecil. Maksudnya jumlah orangnya gak banyak. Supaya apa? Supaya ada kedalaman relasi, ya. Kalau kita berteman dengan 1.000 orang, kapan mau ngobrol sama 1.000-1.000-nya, ya. Tapi kalau 5 orang, 6 orang, paling banyak 10 orang. Nah, itu pasti kualitas kedalaman relasinya lebih. Udah pasti. Udah pasti. Karena bisa kebagian ngomong semua. Kalau 1.000 orang, waduh, langsung dibilang. Batasnya 3 orang yang ngomong. Waduh, yang lain gak kebagian ngomong. Ya. Nah, maka komunitas ini penting. Maka yang belum ikut daftar KK, segera daftar. Supaya ada apa? Jaring pengaman. Ya. Jaring pengaman. Safety net. Ini penting. Kadang kita lagi lemes, teman kita lagi kuat. Ada yang memegang atau menopang tangan kita. Sehingga kita tidak jatuh karena ada jaring pengaman. Yang kedua, bagaimana membangun keluarga tangguh? Membangun dengan kasih sejati. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose 3 ayat 14 menyatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, ini yang bikin melekat erat. Ya, kalau saya angan-angan kayak orang bikin tembok, ya, bukan cuman batako atau bata disusun-susun, harus ada elemen pengikatnya. Ya, jadi bukan cuma disusun, tapi dia melekat. Kayak cor-coran semen, ya kayak semen. Ya, lalu plester. Ya. Supaya apa? Dia mengikat, mempersatukan, menyempurnakan, bahkan membuat jadi lebih indah. Ya. Nah, ini pentingnya kasih. Ya. Kemarin doa pagi temanya implementasi kasih. Kasih ini penting sekali. Dan kasih bukan sekadar kata-kata. Kasih bukan sekadar perasaan. Kalau perasaan itu kasihan. Ya. Kasihan deh gitu. Tapi kasih itu harus menjadi dasar ya dari semua tindakan kita. Tindakan termasuk kata-kata. Kata-kata itu juga tindakan. Tindakan berkata-kata, kata kerja, berpikir, ya. Lalu motivasi di dalam hati, ya. Itu juga kata kerja. Ya. Membatin dibilangnya gitu ya. Itu juga bagian dari tindakan. Tindakan membatin. Nah, ini penting. Supaya apa? Supaya relasi kita di dalam keluarga itu bukan mekanis, apalagi karena terpaksa. Ya, misalnya, aduh satu-satunya yang membuat pernikahan saya masih bertahan gara-gara janji nikah itu tuh. Coba nggak ada itu, misalnya. Nah, itu berarti kita kelihatan baik-baik saja padahal tidak baik-baik saja. Nah, maka kasih yang menjadi pengikatnya itu, yang memurnikan semua motivasi kita ya di dalam, termasuk di dalam rumah tangga, karena ini temanya tentang rumah tangga. Maka ini menjadi hal yang penting dan segala sesuatunya perlu dilandaskan dan dimotivasi oleh kasih. Kita nggak punya kasih sejati, kita minta dari Tuhan. Makanya ketika kita intim dengan Tuhan, seperti kita ditambahkan terus sama Tuhan, ya kasih yang sejati itu, kasih agape. Kasih yang walaupun mungkin pasangan saya tidak terlalu mengabdi kepada keluarga misalnya. Tapi saya mengasihi. Sambil minta pertolongan Tuhan, saya tetap mengasihi. Melakukan bagian saya. Tidak dengan cemberut, tidak dengan merengut, apalagi merepet. Ya, tidak, dilakukan. Karena ya saya begini, karena Tuhan mau saya begini. Kasihi di dalam tindakan. Ya, dan ini di dalam semuanya. Termasuk di dalam ini pengampunan. Tadi saya sudah singgung. Bagaimana keluarga Yusuf tangguh karena apa? Karena ada orang yang berpegang teguh kepada kebenaran. Karena Yusuf memilih untuk mengampuni saudara-saudaranya. Maka relasi menjadi bertahan, menjadi langgeng, tidak hancur. Ya,
Kalau dia nggak mau mengampuni, hancur itu. Udah pasti. Tapi kan ada orang yang berpegang teguh kepada kebenaran, bisa seisi keluarga bisa ditolong. Ya, makanya ada ayat kan juga bilang kan, satu orang percaya seisi keluarga diselamatkan. Ya, perwira yang percaya itu. Walaupun mungkin ada yang percaya tapi keluarganya nggak mau ikut, ada juga. Ya, tapi memang betul bisa dari satu orang yang hidup benar, bisa satu keluarga ditolong oleh Tuhan. It happen, itu terjadi di dalam Alkitab ada. Walaupun tidak pasti, ya bisa jadi keluarga malah diusir dari keluarga. Ya, saya pernah pelayanan di satu daerah, waduh, bahkan nggak boleh dia pulang kampung, bahkan bisa dihalalkan darahnya. Ya, kalau mati juga nggak apa-apa. Ya, karena apa? Karena meninggalkan iman, karena dia menjadi murid Kristus, harganya bisa mahal sekali. Ya, bahkan nyawa kita dihalalkan, bisa. Diusir dari keluarga, dicoret dari daftar ahli waris. Terjadi. Dan saya pernah ketemu orang yang begini. Wah, berat, gak gampang. Ya. Nah, tapi dia gak boleh benci kepada keluarganya. Karena itu memang seringkali harga yang harus dibayar untuk menjadi murid Kristus. Ya. Ingat, percaya kepada Kristus dibilang cost nothing. Ya kan? Tapi kalau menjadi murid Kristus, cost everything. Semuanya, semua. Baik daya, doa, dana, semua bisa dalam tanda kutip dikorbankan. Walaupun gak mungkin itu disebut sebagai korban. Karena semuanya juga dari Tuhan, nyawa kita juga dari Tuhan. Apa yang kita korbankan? Kita cuma mengembalikan. Kalau kita jadi martir itu juga mengembalikan nyawa kepada Tuhan. Ya. Jadi tidak ada kata kasihan di dalam iman yang sejati. Kita enggak merasa jadi korban, ya. Apalagi pura-pura jadi korban. Waduh, itu mah parah ya. Nah, pengampunan mencegah keruntuhan bangunan keluarga. Kolose 3:13 ini satu ayat dari tadi ya. Tadi Kolose 3:14 ini maju satu langkah, mundur satu langkah. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Tuhan tahu mengampuni itu susah, ya. Kalau minjemin duit gampang, ya kan? Makanya dibilang biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. 100 mah gampang, ya. 100.000 ya, kalau 100 juta bingung juga, ya kan. Nah, lebih mudah memberi barang daripada memberi pengampunan. Karena itu istilah zaman sekarang, zaman dulu saya kecil saya nggak pernah dengar. Istilah modern ini bilang melepaskan pengampunan. Karena apa? Pengampunan itu kita mau pegang terus, enak aja dia dimaafin, kebiasaan. Ya, nggak tahu diri makin menjadi-jadi. Nggak mau kita memaafkan, makanya kita genggam. Ya, genggam nggak mau. Dilepaskan nggak mau. Makanya bilang lepaskan pengampunan. Karena apa? Begitu lepas, lega. Ya, lega. Tuhan tahu nggak gampang mengampuni. Karena itu Tuhan kasih contoh duluan. Seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Ya, telah mengampuni kamu. Ada juga ayat yang lebih keras. Kalau kamu tidak mau mengampuni sesamamu, Bapa di sorga juga tidak mau mengampuni kamu. Bukan berarti Tuhan baperan, bukan. Itu adalah bahasa pastoral untuk mendorong orang melepaskan pengampunan. Walaupun sakit. Ya. Kalau semakin kita nggak mau mengampuni dengan keterpaksaan, tetap sakit. Ya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dipulihkan, kita akan lebih mudah. Nggak berarti gampang, tapi lebih mudah dimampukan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kadang-kala kalau orang nggak kenal kita gampang mengampuni, ya udahlah. Ya, tapi kalau pasangan sendiri, ya susah. Ya. Anak sendiri kadang susah juga. Ya. Orang tua sendiri kadang susah. Lebih gampang kita orang yang nggak kenal. Ya udah, baik benar kesannya. Tapi di dalam rumah, waduh, tiada maaf bagimu. Ya, ada nanti tunggu Natalan. Ya, kalau orang Batak tunggu tahun baruan, ya kan? Ngomong satu-satu nanti maaf-maafan, ya kan? Ayo bagus sih ada mekanisme penghapusan itu kan, supaya apa?
supaya kantong yang kosong terisi lagi. Salah, nanti dihapus lagi. Ya, kita aja kan HP kadang itu kan udah mulai ngadat-ngadat nih, udah mulai macet-macet, lambat loadingnya. Hapus sampah. Ya, menyimpan dendam itu sampah di dalam hati harus dilepaskan. Biar apa? Biar nggak jadi beban bagi kita. Apalagi kalau orang itu nggak tahu kita dendam sama dia, kesian banget kitanya. Ya, gitu sakit hati orang itu ketawa-ketawa makin kesel kita ya. Padahal dia nggak tahu kita dendam. Kan rugi. Bukan orang itu yang rugi. Kita rasa enak aja deh kalau diampuni. Salah. Kalau kita mengampuni kita yang enak, sampahnya hilang. Ya, sampahnya hilang. Jangan juga menyapu ke dalam karpet. Kadang kan gitu kan, biar dilihat orang baik. Padahal kita nyapu ke dalam karpet. Di dalam karpetnya kotor luar biasa. Di dalam hati kita kotor luar biasa. Tapi di depan kita bisa salam. Ya, karena apa? Protokolnya harus salam. Ya salam. Ya kan? Kadang-kala juga Natalan, salaman, maaf-maafan. Sebenarnya nggak maaf-maafan. Karena budayanya begitu. Jadi ya harus begini, nggak enak dilihat orang. Ya, padahal tidak benar-benar mengampuni. Makanya mengampuni butuh kasih. Ya. Kadang kan anak-anak juga baikan bukan karena kasih mengampuninya. Karena intervensi orang tua. Ya. Adek udah tahu salah sama kakak, tahu. Minta maaf kau. Minta maaf. Ya. Minta maaf. Maaf ya kak. Ya, tuh, udah kak ya, udah dimaafin ya. Itu bukan pengampunan. Ya. Itu drama pengampunan, intervensi dari otoritas di atas. Ya, itu belum pengampunan itu sebenarnya, tapi ya kelihatannya pengampunan. Ya, tapi ya udah lumayan lah. Kadang-kadang memang perlu ada intervensi. Yang suka berantem, ya kan? Yang suka berantem, butuh anugerah Tuhan. Apalagi antar negara dengan negara. Ya, apalagi itu yang sekarang lagi rame, Israel dengan Hizbullah. Ya, hati-hati. HP hati-hati, ganti pager meletup juga. Walkie-talkie meledak juga. Ya, bingung. Ya, itu akan itu butuh intervensi Tuhan itu. Karena balas membalas enggak selesai-selesai. Karena apa? Enggak ada pengampunan. Ya. Terakhir, menjaga komitmen yang tak tergoyahkan. Nah, ini seumur hidup nih, ya. Wahyu 2 ayat 10b mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini berbicara tentang iman kepada Tuhan. Tapi setia sampai mati juga sangat tepat diterapkan kepada pasangan. Ya. Ada banyak pasangan yang akhirnya sulit dan tidak mau mempertahankan pernikahan karena tidak ada kesetiaan. Ya. Dan ini perjuangan berat. Enggak gampang. Ya. Maka sebenarnya Tuhan minta untuk setia kepada satu orang, pasangan kita, seumur hidup. Karena itu Tuhan menciptakan satu Adam dan satu Hawa. Hawanya juga diambil dari tulang rusuk Adam. Ya. Tuhan gak bilang Hawa, Santi, Tukim, ya, dari tulang rusuk Adam, habis rusuknya nanti. Enggak, cuma satu. Bukan karena takut rusuknya habis, emang desainnya Tuhan satu dengan satu. Ya, satu dengan satu. Kalau mau nambah ya kalau makan buah-buahan mau nambah boleh. Ya kalau pasangan satu, setialah sampai mati. Ya, makanya di dalam janji pernikahan itu selalu dibilang, diingatkan. Aku akan setia mendampingi engkau dalam sehat maupun sakit, dalam kelimpahan maupun kekurangan, ya intinya di dalam segala situasi dan kondisi berjanjilah. Ya, berjanjilah. Saya bersyukur orang tua saya luar biasa, khususnya mama saya. Bapak saya tipikal Batak, ya, sumbu pendek. Tapi mama saya sabar banget. Ya sampai papa saya stroke 12 tahun. 12 tahun merawat orang stroke yang dulu suka marah-marahin dia. Ya. Tapi dirawat dengan kesabaran. Bisa ngangkat, papa saya kan lumayan berat, laki-laki lebih berat daripada perempuan. Bisa diangkat, pindahin ke kursi roda, dijemur, masak ini nanti lap. Sampai terakhir mau meninggal, nggak ada luka di punggung. 12 tahun. Ya, luar biasa. Saya respect. Waktu saya bantu ngangkat aja waktu dengan kami sempat ikut di Batam dulu, orang tua 2,5 tahun.
ngangkatnya berat loh. Berat ngangkat papa saya tuh. Mama saya kuat, padahal dia kurus, kecil. Ada triknya sih katanya diajarin sama perawat, ada triknya. Tapi kalau enggak karena kasih itu, aduh, lu dulu puluhan tahun marahin saya. Waktuku telah tiba. Ya. Makan. Telan. Bisa enggak? Bisa. Ya. Kalau enggak karena kasih itu, aduh enggak bisa dah. Enggak bisa. Ya. Dan itu menginspirasi saya. Walaupun saya, jangan sampai terjadi ke saya lah ya. Jangan sampai, karena itu berat. Enggak semua orang bisa. Enggak semua orang bisa. Tapi janji pernikahan ini harus terus diingat. Ya. Setia mendampingi, termasuk ke anak. Termasuk ke orang tua. Ya. Orang tua udah habis-habisan untuk kita. Ada banyak anak, apalagi zaman sekarang. Mana mau tahu sama orang tua. Ya. Kalau dibilang papa sekolahin kamu sekolah yang terbaik, siapa suruh? Ya, kadang orang ngomong seenaknya. Saya juga pernah ngomong gitu. Mama saya langsung nangis. Ya, mama udah susah-susah ngelahirin kamu. Siapa suruh saya bilang. Dulu waktu SMP, nangis dia. Begitu nangis, saya nangis juga. Jadi saya peluk mama saya. Ya kadang-kadang air mata malah bisa mendamaikan ya. Ya, tapi jangan ibu-ibu dikit-dikit nangis ya. Lama-lama sebel juga ngelihatnya. Nah ini komitmen tetap bersama dalam segala situasi dan kondisi. Lalu komitmen untuk menjadi teladan. Ya kalau semuanya baik-baik saja, kita tanpa effort yang besar bisa baik setia. Istrinya rajin di rumah, suaminya dapat cuan banyak. Nah ini masih relatif aman ini. Masih relatif aman. Istrinya ada waktu untuk beautifikasi, mempercantik diri misalnya. Wah suaminya senang lihatnya, ini masih enak. Tapi begitu katakanlah ekonomi jomplang jatuh, kehilangan pekerjaan, bisnis susah, kena tipu dengan mitra bisnis, bangkrut, rumah dijual. Iya. Kalau nggak punya rumah sih enak, nggak bisa jual rumah. Ya. Banyak keluarga hancur karena ekonomi juga, bukan cuma karena nggak setia. Ya. Lalu anak-anak pindah ke sekolah yang disubsidi pemerintah misalnya. Bisa. Nah, bisa anaknya kecewa, bisa orang tuanya kecewa. Kok Tuhan gak pelihara saya sih? Ya emang pelihara menurut cara kita? Enggak, cara Tuhan kadang susah ditebak. Ya, kadang malah susah diterima. Tapi itulah cara Tuhan. Kalau kita berprasangka baik kepada Tuhan seperti Yusuf tadi, ada waktunya. Tuhan akan meninggikan kita. Kalau enggak di bumi ya di sorga. Ya, di sorga udah pasti, di bumi belum tentu. Maka bagian kita adalah komitmen untuk menjadi teladan. Nah gong yang terakhir, ini saya nggak akan jelaskan panjang karena ini buat minggu depan. Ya, komitmen untuk berbagian dalam pelayanan. Apa hubungannya Pak pelayanan sama keluarga tangguh? Ini melatih, membangun chemistry. Ya, bisa karena biasa bersama-sama. Lo kan anaknya masih kecil, kayak mana mau papanya khotbah anaknya main musik, orang aja belum belajar musik. Ya nggak mesti begitu juga, bisa tunggu saatnya papanya duluan yang pelayanan, baru ganti mamanya, baru nanti anaknya, atau nanti anaknya yang paling besar mungkin di sekolah minggu, ya papa mamanya jadi asar greeter bisa, nggak mesti harus pentas semua dalam waktu yang sama, enggak, bisa beda divisi. Gak masalah, nanti itu bisa jadi bahan di rumah, jadi pokok doa, bisa sharing. Wah ada kesulitan nih di pelayanan saya, Pi, ya, atau bokap, nyokap, ya. Kenapa? Begini. Oh saran papa begini. Ya itu jadi bahan yang baik. Untuk apa? Untuk membangun pembiasaan diri melayani Tuhan. Ya. Sehingga pada saatnya kita bisa seperti Yosua mengatakan, aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mulailah dengan beribadah bersama-sama, lama-lama melayani bersama-sama. Ya, dan ini nanti akan didalami minggu depan, tema pamungkas kita, keluarga yang melayani. Jadi pastikan minggu depan Anda hadir. Saya yang gak hadir karena harus ke Pontianak, ke Ngabang. Ya, jadi
Saya ngomong duluan sekarang, jangan katanya Pak Pendeta harus hadir, Pak Pendeta kagak ada. Ya, dari sinode ada tugas ke Ngabang. Jadi minggu depan saya akan ada di Pontianak ibadahnya. Ya, jadi diskusikan dengan keluarga pelayanan apa yang bisa diambil di gereja. Nggak mesti khotbah, ya, nggak mesti khotbah. Asal grite, doa. Hari ini ada pendoa baru, tapi stok lama, Pak Wedi. Ya, Pak Wedi. Pertama kali yang saya lihat, nggak tahu dulu ya. Dulu saya dengar pemain drum. Ya, hari ini jadi pendoa persembahan. Ya, jadi kalau grogi harap maklum. Tapi udah latihan dari minggu kemarin saya dengar ya. Tenang. Nah itu, berbagian apa yang bisa kita kerjakan. Nggak mesti besar, sederhana. Tapi meaningful. Daripada besar tapi meaningless. Ya, nggak ada artinya. Yang penting dengan ketulusan, dengan pengertian yang benar bahwa saya mau meresponi kasih Tuhan dengan cara salah satunya berbagian dalam pelayanan. Kira Tuhan menolong kita. Saya berhenti di sini. Silakan jika ada pertanyaan. Paling banyak 3 pertanyaan. Inilah kalau rame. Kalau kelompok kecil bisa nanya semua, ya. Makanya ikut kelompok kecil. Dipersilakan. Ya, silakan. Ibu Iva. Mikrofon supaya semua bisa dengar termasuk yang mengikuti secara online. Ya, terima kasih Pak Galen. Jadi kalau di dalam Kisah Para Rasul 16 ketika kepala penjara menyatakan bagaimana aku bisa selamat. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Pemahaman saya nanti bisa dikoreksi. Bahwa ketika seorang selamat di dalam keluarga, tidak serta-merta pada saat itu semua diselamatkan. Namun ada potensi orang yang sudah diselamatkan itu menjadi teladan. Dia boleh berbagi, dia boleh menjadi pendoa syafaat, dia boleh menjadi satu contoh. Sehingga keluarga boleh melihat keteladanan imannya. Dan itu yang membuat orang atau keluarganya bisa dibawa kepada Tuhan. Karena kalau kita mengatakan cukup satu orang dan seisi rumahmu diselamatkan, itu konsepnya nggak berbeda dengan yang lain, begitu ya. Cukup deh kamu aja yang setia, nanti bawa kita. Kan nggak seperti itu. Itu pemahaman saya. Jadi ada potensi ketika seseorang itu diselamatkan di tengah keluarga, dia bisa berbuat banyak untuk keluarganya dan keluarganya bisa dimenangkan di dalam Tuhan. Itu pendapat saya, Pak. Iya. Terima kasih. Saya sependapat, Bu. Sependapat. Jadi ya iman itu masing-masing, ya. Kita nggak bisa nebeng. Nebeng iman sama opa saya, ya. Udah dia rajin bener ke gereja, saya nebeng aja imannya, nggak bisa. Ya masing-masing. Saya meyakini ketika itu diucapkan, yang berbicara, ini pengertian pribadi ya, melihat orang ini, keluarganya nanti akan ikut dia. Ya, biasanya, apalagi ini kan perwira, ya. Biasanya orang yang paling berpengaruh dalam keluarga itu cenderung lebih diikuti oleh keluarganya. Ya, kalau dibilang sebagai breadwinner lah, dia yang penyedia di dalam keluarganya. Ya, satu-satunya yang bekerja zaman dulu kan ya biasa suami aja yang bekerja. Maka biasanya apalagi kalau patrilinealnya kuat, ya, begitu diputuskan saya mau percaya, kalian mau ikut enggak? Ya ikutlah. Ya mungkin ada yang ikut karena ntar yang ngasih makan siapa? Ya bisa jadi, nggak tahu. Tapi kan seiring berjalannya waktu bisa ada nanti diberikan pengertian yang benar. Ya, makanya tadi saya katakan ada orang jadi orang percaya karena pernikahan, karena relasi bisnis, karena ada di negara yang mayoritas Kristen, ya. Bisa jadi awal masuknya mungkin belum murni, tapi di dalam nanti dimurnikan. Ya. Proses purifikasi. Ya, bisa. Nah, saya setuju tadi yang disebutkan dengan Ibu Iva, bukan berarti udah satu orang aja yang percaya, yang lain udah nggak usah. Tenang aja, nebeng sama saya, nggak bisa. Ya, masing-masing. Tapi tentu kalau kita udah percaya, kita kepengen dong keluarga kita yang belum percaya ikut juga. Itu kan, ya kalau seneng pasti cerita-cerita, iya enggak? Nah makanya kita cerita-cerita, ada tanggung jawab moral. Ya, ada tanggung jawab moral supaya yang paling ideal mungkin seisi keluarga, ya sama-sama beribadah kepada Tuhan, sama-sama beriman kepada Tuhan. Ya, walaupun
makin kesini nggak gampang. Apalagi keluarga yang katakanlah generasi pertama jadi orang percaya. Nah, ini lebih berat. Ya, baru dia sendiri, pasangannya belum, anaknya belum, atau anaknya duluan, orang tuanya belum. Wah, ini nggak gampang. Saya dulu pernah penginjilan di daerah Bengkayang waktu masih mahasiswa, ya, dibawa sama gereja kunjungan ke anak-anak orang tua anak sekolah minggu. Anaknya udah sekolah minggu, orang tuanya belum Kristen, ya, orang tuanya belum Kristen. Lalu akhirnya maminya diundang, nanti hari Minggu ke gereja lihat anaknya mau nyanyi. Ya mungkin kalau datang karena lihat nyanyi nggak murni kan, tapi itu bisa jadi jalan masuk juga, macam-macam cara Tuhan. Ada lagi opa-opa udah 80 sekian, udah tua, ya. Kita mengabarkan Injil. Nah, ini daerah suku tertentu sangat open ya dengan penginjilan. Dia bilang emang nggak apa-apa kalau di sini katanya. Ya udah, kita memberitakan Injil, dia tolak. Karena katanya istri saya udah meninggal, bukan Kristen, nanti nggak ketemu. Dalam hati saya, iya juga ya emang gak ketemu nanti. Ya pokoknya kami ngasih tahu sama kakek ya gitu. Tapi dia oke, nggak bertengkar, tapi dia menolak karena takut nggak ketemu istrinya. Saya bingung mau bantahnya, ya benar juga yang dibilang, ya udahlah. Itu kan yang penting kita udah menyampaikan kan, tugas kita bukan bikin orang bertobat, nggak bisa kita bikin orang bertobat, kita bersaksi. Ya, menyampaikan. Tapi terima kasih penegasan stressing point dari Ibu Iva tepat sekali. Ya, jadi jangan nebeng iman, nggak bisa masing-masing. Ya, masing-masing. Baik, apakah ada lain tanggapan atau pertanyaan, dipersilakan. Di belakang ada. Selamat siang Pak Pendeta. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan. Saya nggak tahu ini pertanyaan atau tanggapan, mudah-mudahan ya bisa memberkati kita semua. Sehubungan dengan tema kita hari ini adalah fokusnya atau spesifiknya ke keluarga yang tangguh. Kalau kita bisa membaca Alkitab atau belajar dari Alkitab, banyak yang kita bisa lihat. Salah satunya tadi Pak Pendeta sudah menyebutkan ada Nuh. Kalau kita lihat Nuh, dia adalah orang yang saleh, bergaul karib dengan Allah. Demikian juga dengan Ayub, demikian juga dengan Yusuf. Ada juga yang kita juga bisa kenal, ada Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Nah, semua itu adalah orang-orang yang mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan mereka menurut saya, kalau apa yang saya pelajari, mereka mempunyai kenikmatan tersendiri ketika mereka bisa hidup benar, mempunyai semangat untuk menghargai Tuhan, menikmati hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga di dalam setiap keadaan yang ada, khususnya Ayub, menyadari bahwa masalah pergumulan yang dialami itu adalah tidak lepas dari ujian yang Tuhan izinkan terjadi atasnya gitu ya. Nah, kembali kepada kita, temanya adalah keluarga yang tangguh, bahwa di dalam menjalani hidup tentunya kita semua pasti ada banyak pergumulan tanpa terkecuali. Selama hidup kita pasti ada pergumulan. Nah, menyambung dengan yang Bu Iva tadi itu ya, tentang keluarga, apakah semua diselamatkan? Tadi Bu Iva bilang itu adalah pribadi. Nah, menurut saya kita punya tanggung jawab sebagai orang tua untuk mendidik anak ini benar-benar menikmati hubungan yang baik dengan Tuhan, benar-benar beriman, sehingga ketika mereka pun mengambil pilihan untuk melayani gitu ya, bukan karena orang tua gitu ya, atau mereka datang ke gereja bukan karena orang tua, tapi memang mereka menyadari bahwa seharusnya demikian. Nah, menurut saya ini yang perlu digaungkan atau didorong, sehingga setiap kita, baik orang tua maupun anak-anak, menyadari bahwa pentingnya mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga di dalamnya kita bisa tangguh di dalam menjalani kehidupan apapun yang terjadi, apapun masalahnya. Karena kita percaya bahwa ada Tuhan di sana yang akan menyertai kita. Kira-kira begitu Pak Pendeta, terima kasih. Iya,
baik sekali. Ini lebih ke tanggapan ya, tanggapan dari statement dari Ibu Iva tadi. Ya ini saling melengkapi. Ini tetap masing-masing, tapi bukan berarti karena masing-masing ya udah anak saya nanti kalau dia mau percaya Tuhan percaya, enggak juga enggak apa-apa, ya enggak gitu juga. Kan kita bertanggung jawab sebagai orang tua membawa mereka beribadah kepada Tuhan. Apalagi kalau masih kecil-kecil mana ngerti apa-apa, gitu kan? Itu tanggung jawab kita. Tapi bagaimana mereka nanti ke depan, ya itu kita nggak tahu, iya kan? Kita nggak tahu. Hanya kita kerjakan yang terbaik. Di satu sisi kita punya iman secara pribadi, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita, kalau itu kita bisa lakukan, tentu kita dorong mereka, kita bawa kepada Tuhan. Ya kalau anak-anak kecil bawa ke sekolah minggu, ya dorong mereka terlibat di dalam pelayanan di gereja menurut kemampuan mereka. Jadi seperti itu. Betul juga, walaupun masing-masing kita punya tanggung jawab untuk membawa keluarga kita kepada Tuhan. Gitu. Tapi tetap nanti dinilai sama Tuhan ya tetap masing-masing. Gitu. Kalau nanti akhirnya katakanlah kita nggak tahu ada anggota keluarga kita yang akhirnya menyangkali iman dan tidak kembali percaya kepada Tuhan Yesus sampai ujung hidupnya, ya itu urusan dia pribadi, gitu. Dia nggak bisa nebeng sama kita, gitu. Jadi sama-sama baik ya Pak pendapatnya. Terima kasih Pak Oscar. Apakah ada lagi satu lagi? Ya silakan. Pak Yandoko. Mungkin berpendapat sedikit Pak. Jadi seperti misalnya kalau pertanyaan yang di depan kan bagaimana membangun keluarga yang tangguh. Tadi kan Bapak menjelaskan ada 4 poin dari kalau nggak salah yang pertama itu fondasi iman, terus sampai yang terakhir tadi itu komitmen ya. Tapi saya berpendapat sama seperti minggu lalu sudah dijelaskan bahwasanya keluarga yang tangguh, keluarga yang harmonis itu bisa terjadi, bisa dibangun juga sebenarnya ada poin satu lagi Pak. Sebelum poin pertama mungkin poin 0 pasangannya dulu. Jadi pemilihan dalam, misalnya kita memilih pasangan, sebelum berkeluarga itu ya kita memang harus pastikan ya kriteria-kriteria itu tadi sudah ada juga di dalam pasangan kita. Jadi diri kita sendiri juga kita harus memenuhi kriteria-kriteria yang tadi. Pasangan yang nanti kita akan pilih untuk berkeluarga juga harusnya ada kriteria tersebut. Jadi sebelum keluarga itu dibangun, 2 orang yang berkomitmen ini juga harusnya sudah memiliki kriteria tersebut. Karena akan lebih sulit kalau misalnya sudah terbangun baru kita akan memulai membuat poin-poin tadi itu pasti akan sangat sulit Pak. Tapi kalau sebelumnya kita minimal sudah tahu, sudah istilahnya bibit, bebet dan bobotnya orang yang akan kita jadikan pasangan, orang yang akan menjadikan keluarga kita yang kita pilih untuk pasangan kita selama-lamanya kalau orang Kristen kan. Itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi pernikahan itu menurut saya memang itu yang harus mungkin kalau bisa kita bilang harusnya gereja lebih tekankan. Karena kalau orang yang sudah di pernikahannya sudah kuat, saya yakin keluarganya pasti akan menjadi keluarga yang tangguh. Mungkin itu tambahan Pak. Terima kasih Pak. Iya, ini insight yang baik ya, terutama para jombloan, jomblowati sekalian. Ya, screening. Jangan karena gantengnya, karena cantiknya, karena itu lama-lama hilang. Ya, lama-lama hilang. Orang yang duitnya banyak bisa satu kali bangkrut. Bisa. Ya. Tapi pilihlah berdasarkan satu server. Ya, kemudian yang punya komitmen mau mengabdi kepada pasangannya. Ya, itu masukan yang sangat baik. Ya, masukan yang sangat baik. Tapi kan yang udah menikah gimana? Kan nggak mungkin ganti pemain cadangan gitu kan, nggak bisa. Ya, maka kalau masih single, bibit, bobot, bebet. Ya kan? Kalau udah menikah, bubut dan babat. Ya kan? Kalau dikit-dikit dibubut lah, ya, yang nonjol-nonjol dikikis, dibubut namanya. Ya kan? Tapi kalau udah ini kanker di sini daripada mati semua babat.
ya. Bukan berarti pisah dengan pasangan, bukan. Ya, maksudnya ada yang cara Tuhan keras mendidik kita, ada yang cara lembut. Ya, makanya saya bilang tadi istilah saya, cara lembutnya bubut, ya. Cara kerasnya babat, ya kan? Babat. Bahasa Alkitab kan kadang gitu. Congkellah matamu kalau berbuat dosa daripada seluruh tubuhmu masuk ke neraka. Ya kalau kita bilang kan, kenapa nggak bertobat aja kok pakai dicongkel-congkel segala. Kalau udah dicongkel nggak bisa dimasukin lagi, kan gitu. Tapi baik sekali masukan, betul. Untuk yang belum menikah, sungguh-sungguh bergumul dulu pilih pasangan. Ya, banyak cerita itu kan. Kalau masih umur 20 ke 30 jual mahal gitu kan. Lewat 30 mulai diskon. Diskon sampai 70%. Ya kan? Mungkin kalau lewat 40 katanya yang mau pun dapat bonus dari dia. Waduh. Ya, yang penting nikah. Nah, ini salah kalau yang penting nikah. Ini pasti nanti kena babat itu, ya, kena babat berat, ya. Orang bilang salah pilih menu makan, ya nyesalnya cuma berapa jam, ya kan? Salah pilih jurusan kuliah, ya nyesalnya 4 tahun. Salah pilih pasangan, Bapak nyesel ya? Oh enggak. Seumur hidup, ya. Kalau hidupnya sampai 100 tahun, waduh, ya. Bagaimana? Ya, kalau nggak panjang umurnya masih mendingan ya kan. Bebannya dilepaskan Tuhan cepat. Kalau panjang umur, kadang makin kita, Tuhan ambil hidupku, nggak diambil-ambil. Biar kau tahu, makanya mikir kalau milih gitu kan. Ya tapi yang salah milih pun dalam tanda kutip bisa dipulihkan Tuhan. Ya, bisa dipulihkan Tuhan. Makanya terus kita berupaya yang terbaik. Supaya keluarga kita menjadi tangguh ya. Pertahanannya kuat. Ya, kalau udah merit ya udah. Ya, kalau belum ya tadi yang disebutkan oleh Pak Yandoko. Terima kasih. Masukan yang sangat berharga. Baik, semuanya pendapat ya, nggak ada pertanyaan. Mari kita berdoa.